saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus. Kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Saksi kasus Vina, yakni Liga Akbar, akhirnya muncul sebagai saksi sidang PK Saka Tatal, setelah sebelumnya sempat disomasi oleh Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Ibtu Rudiana melayangkan somasi terhadap saksi kasus Vina, yakni Liga Akbar dan Dede, serta politikus Deddy Mulyadi karena menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama baik. Meski demikian, somasi tersebut ditanggapi dingin oleh Dede dan Deddy Mulyadi, yang tetap teguh dengan perkataannya soal itu. Rudiana memberi arahan membuat kesaksian palsu kasus Vina. Liga Akbar sebelumnya juga mengatakan bahwa dirinya diminta menjadi saksi oleh Ibtu Rudiana meskipun tak melihat langsung kejadian pembunuhan Vina. Nampaknya respons dari dua saksi kasus Vina, yakni Dede dan Liga Akbar, pun tegas untuk tidak mempedulikan somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana. Kini Liga Akbar bahkan berani muncul untuk menjadi saksi fakta dari mantan terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Saka Tatal. Tak hanya itu, Liga Akbar juga menyampaikan sebuah pesan kepada Ibtu Rudiana yang telah melayangkan somasi terhadap dirinya. Masih sama seperti sebelumnya, teman Eki itu tidak menanggapi somasi dan meminta untuk Ibtu Rudiana memberikan pernyataan yang jujur. Terus berjuang mencari keadilan buat Eki. Tangan itu pasti bohong, Mbak. Saya menolak. Hanya saya takut, tertekan, tidak tahu cara memberhentikannya seperti apa. Saya terpaksa. Liga Akbar pun menyangkal soal adanya isu yang beredar, jika ayah Eki yakni Ibtu Rudiana itu meminta bertemu dengan dirinya. Waktu terakhir bertemu dengan ayah Eki tersebut adalah beberapa minggu setelah kejadian pembunuhan di tahun 2016. Saat itu Liga Akbar diminta menjadi saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Berdasarkan pengakuannya, ia diminta memberikan keterangan soal adanya pelemparan batu. Di dalam BAP tahun 2016, dituliskan bahwa Liga Akbar, Vina dan Eki dilempari batu oleh sekelompok orang yang kini menjadi terpidana. Namun di tahun 2024 ini, teman Eki tersebut memutuskan untuk mencabut semua keterangannya pada tahun 2016 silam itu. Adapun alasannya karena semua kesaksiannya diarahkan oleh penyidik dan bukan berdasarkan pengalaman aslinya. Pencabutan keterangan ini juga dilakukan oleh sejumlah saksi lain yang mengaku diarahkan penyidik untuk memberikan kesaksian palsu. Hingga kini kasus Vina masih menjadi misteri, sementara para terpidana satu persatu sudah mengajukan peninjauan kembali guna membuktikan jika mereka tidak bersalah. Di sisi lain, saksi AF kini turut menyerang balik. AF dikabarkan melaporkan saksi Dede dan seorang politikus Deddy Mulyadi ke polisi. AF melaporkan Dede dan seorang politikus itu ke polisi soal adanya dugaan berita bohong atau hoaks terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, yakni Pitra Romadoni. Menurutnya, jika tudingan Dede kepada AF membuat AF terintimidasi dan menimbulkan kerugian material maupun imaterial. Sebelumnya diberitakan, Dede selaku saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016 lalu mengaku jika dia mendapatkan perintah dari Ibtu Rudiana untuk mengikuti skenarionya saat diperiksa sebagai saksi. Buat AF pesen live lah. Mikirnya sekarang pakai hati aja dulu, maksudnya kita kan manusia, coba berpikir pakai hati sedikit aja, pakai hati, berpikir pakai hati. Misalkan seandainya ada di keluarga kamu, gimana, dengar kemarin Saka Tatal katanya diludahin apa, coba berpikirnya pakai hati, pasti nyampe nanti ke otak juga. Kalau berpikir pakai hati mah, pakai perasaan, hak manusia nih, ya Allah, kasihan, tolong, kalau bisa ya jujur, Cuman kalau misalkan pendirian pada tetap 2016, pendirian kesaksian kamu masih tetap kekeh, ya silahkan, gak jadi masalah. Saya tetap kekeh pada pendirian saya, kesaksian saya 2016 itu tidak benar.
Ibtu Rudiana akhirnya muncul dan membuat pengakuan terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Ibtu Rudiana mengatakan, anggapan buruk tentang dirinya yang beredar di media saat ini sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga semua yang di rumah, sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan sangat berat, ujar dia. Seperti diketahui, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban Eki. Eki meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu bersama Vina. Sudah 8 tahun berlalu, kini Ibtu Rudiana dituduh sebagai penyebab 8 orang ditangkap dan divonis penjara seumur hidup terkait pembunuhan Vina dan Eki. Bareskrim Polri diketahui saat ini tengah menyelidiki kasus tewasnya pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu, yang masih menimbulkan banyak tanda tanya. Bahkan Bareskrim diketahui sudah berhasil membuka percakapan ponsel BlackBerry Messenger milik korban yakni Vina Cirebon. Hanya saja percakapan di ponsel BBM milik Vina itu kini masih dalam analisa dan pendalaman Bareskrim. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Peggy Setiawan yakni Tony RM, yang mengaku mendapat informasi tersebut dari pihak penyidik. Mabes Polri yang saat ini kami tahu sedang melakukan penyelidikan kasus ini dari nol, ungkap Tony di acara program Rakyat Bersuara di iNews. Pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024 malam, Tony mengaku menyambut baik langkah itu karena kasus Vina ini tidak akan terungkap secara terang benderang jika Mabes Polri tidak serius dan turun tangan. Saat dipertanyakan kembali kejelasan penyelidikan ulang itu, menurut Tony penyidik menjelaskan bahwa kasus ini sejatinya masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Namun demikian, beberapa penyidik dari Bareskrim juga datang membantu dan melakukan penyelidikan, tambah Tony. Tony menuturkan, tim Bareskrim Polri disebut-sebut telah berhasil membuka sebuah percakapan melalui BlackBerry Messenger. Ponsel itu menurutnya dimiliki oleh Vina. Ini tinggal bagaimana segera Mabes Polri terus melakukan penyelidikan, mendalami sampai ada kepastian bahwa ini kecelakaan atau pembunuhan, ungkap Tony. Karenanya Tony percaya bahwa kebenaran kasus ini akan segera tersingkap. Tony juga mengungkapkan pendapatnya bahwa dalam sidang PK Saka Tatal, ada beberapa orang saksi yang bisa menguatkan alibi Saka di kasus Vina itu. Tony juga mengkritisi hakim dalam sidang pengadilan kasus Vina Cirebon 2016 silam. Menurut Tony, sang hakim melakukan kekeliruan dengan mengabaikan keterangan saksi. Terus berjuang mencari keadilan buat Aik. Tangan itu pasti bohong, Mbak. Saya menolak, hanya saya takut, tertekan, tidak tahu cara memberhentikannya seperti apa. Saya terpaksa. Kematian ini bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan.